Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prima Yaura Okseva, NIM 19053554 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Di sini terdapat 7 sub-KD yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi perusahaan. Sedangkan menurut ahli, Weigan dan Kiso menyebutkan bahwa akuntansi merupakan sebuah bagian sistem informasi yang mengidentifikasi sebuah catatan dan mengkomunikasikan insiden ekonomi pada suatu organisasi terhadap pengguna yang berkepentingan. Dan menurut Weren, secara umum akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki sebuah aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, mengukur, dan juga melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian serta pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Nah, yang kedua yaitu karakteristik pemakai informasi akuntansi. Terdapat 4 pemakai informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pimpinan perusahaan, yang kedua pemilik perusahaan, yang ketiga kreditor, dan yang keempat yaitu pemerintah dan masyarakat. Nah, bagi pimpinan perusahaan, akuntansi berperan sebagai tolak ukur kemajuan perusahaan dalam mencapai laba di perusahaan tersebut. Nah, dalam memimpin perusahaan, pimpinan perusahaan harus menggunakan empat fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang akan dicapai tersebut. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengorganisasian, yang ketiga fungsi pelaksanaan, dan yang keempat fungsi pengawasan. Nah, bagi pemilik perusahaan adalah pihak yang sekarang secara langsung akan menikmati hasil yang dicapai oleh suatu perusahaan. Jika pemilik perusahaan gagal dalam mencapai laba atau terganggunya kelangsungan hidupnya, pemilik perusahaan adalah suatu pihak yang akan menanggung banyaknya kerugian. Nah, bagi kreditor, akuntansi mempunyai kepentingan langsung pada maju mundurnya perusahaan yang akan dijalin kerjasama. Jika perusahaan gagal dalam mencapai tujuan, misalnya dalam mencapai suatu laba dan terganggunya likuiditas, kreditor mungkin tidak mendapat perluasan tagihan tepat waktu atau tagihan sama sekali tidak terbayar. Oleh karena itu, sebelum menjalin hubungan dengan suatu perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan tersebut. Nah, dan bagi pemerintah dan masyarakat, sistem informasi akuntansi berguna sebagai yang pertama yaitu bagi pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan menyejahterakan masyarakat perlu mendapatkan dana. Dana tersebut dapat bersumber dari pendapatan pajak. Agar pajak dibayar perusahaan dengan benar, pemerintah harus dapat menggunakan informasi akuntansi dari perusahaan untuk memeriksa keuangan dalam perusahaan tersebut. Selain sebagai sumber pendapatan pajak, perusahaan yang berkembang juga berguna karena dapat menampung banyaknya tenaga kerja. Nah, yang ketiga yaitu kualitas informasi akuntansi.
Di sini terdapat 3 kualitas informasi akuntansi. Yang pertama yaitu perbandingan antara manfaat biaya. Yang kedua yaitu dapat dipahami dan relevan. Yang ketiga dapat dibandingkan dan konsisten. Yang pertama yaitu perbandingan antara manfaat dan biaya. Jika biaya yang dikarakteristik pemakai informasi akuntansi dan kualitas informasi akuntansi lebih besar dari manfaat yang didapatkan, sebaiknya tindakan atau kegiatan itu dihentikan. Biaya pembuatan sebuah laporan akuntansi tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh dari pihak-pihak pengguna informasi tersebut. Yang kedua yaitu dapat dipahami dan relevan. Laporan akuntansi dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Oleh karena itu, laporan yang dibuat harus disesuaikan dengan pemahaman dan pengetahuan penggunanya. Penyusunan laporan akuntansi yang sulit dipahami dan sulit dianalisis harus dihindarkan. Yang terakhir yaitu dapat dibandingkan dan konsisten. Maksudnya di sini, informasi akuntansi harus dapat dibandingkan agar pengguna atau pemakai informasi akuntansi dapat lebih mudah mengetahui persamaan dan perbedaan di antara perusahaan-perusahaan. Dengan kesamaan penetapan prosedur dan prinsip akuntansi, perbedaan yang terjadi antar perusahaan disebabkan oleh kondisi ekonomi perusahaan tersebut, bukan karena perbedaan implementasi akuntansi. Materi yang keempat yaitu konsep dan dasar akuntansi. Terdapat 4 konsep dan prinsip dasar akuntansi. Yang pertama yaitu konsep entitas dan prinsip keandalan. Yang kedua prinsip biaya. Yang ketiga yaitu konsep kesinambungan. Dan konsep yang keempat yaitu satuan moneter stabil. Yang pertama yaitu konsep entitas dan prinsip keandalan. Konsep entitas berguna agar transaksi perusahaan tidak dicampur adukan dengan transaksi pribadi. Begitu pula antara transaksi entitas satu dengan entitas yang lain. Tidak boleh diperlakukan sama-sama ataupun digabung. Dengan cara membuat suatu garis batas atau pemisah yang jelas di sekelilingnya. Misalkan, pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan tidak boleh digabungkan atau dicampur adukan dengan pendapatan yang dimiliki oleh pribadi. Sedangkan prinsip keandalan merupakan catatan atau laporan akuntansi yang didasarkan atas data atau informasi yang tersedia yang paling dapat diandalkan, data yang dapat dibuktikan atau ditelusuri kebenarannya, sehingga catatan atau laporan tersebut akan menjadi akurat dan berguna. Yang kedua yaitu prinsip biaya. Dalam prinsip ini menyatakan bahwa harga yang ditetapkan atas aktiva atau kewajiban yang diperoleh harus dicatat sesuai harga aktualnya atau nilai historis pada saat terjadinya transaksi. Meskipun pembeli meyakinkan bahwa harga yang dibayarkan itu dengan tawar-menawar. Yang ketiga yaitu konsep berkesinambungan. Adanya konsep berkesinambungan merupakan salah satu sebab mengapa aktiva harus dicatat menurut perolehan harga. Misalnya ukuran atau nilai akuntansi yang lebih dapat diandalkan untuk aktiva. Yang terakhir yaitu konsep satuan moneter stabil. Fungsi dari konsep ini adalah sebagai dasar untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi atau peningkatan dalam harga di dalam catatan akuntansi, sehingga kita dapat menguraikan atau menambahkan nilai-nilai rupiah tersebut sehingga memiliki daya beli yang sama. Yang kelima yaitu bidang-bidang akuntansi dan profesi akuntansi. Yang pertama yaitu bidang akuntansi. Di sini terdapat 5 bidang akuntansi. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan atau financial accounting. Yang kedua yaitu pemeriksaan akuntansi atau auditing.
Yang ketiga, akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Yang keempat yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Dan yang kelima yaitu akuntansi perpajakan atau tax accounting. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bidang yang berkaitan dengan akuntansi untuk suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Bidang ini berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Sementara pemeriksaan accounting atau auditing yaitu kegiatan yang dilakukan dalam auditing, pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Bidang ini berkaitan langsung dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu manajemen accounting. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Beberapa kegunaan akuntansi manajemen yaitu mengendalikan kegiatan perusahaan, memonitor arus kas, dan menilai alternatif dan pengambilan keputusan. Sementara akuntansi biaya atau cost accounting yaitu bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu akuntansi perpajakan. Perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Dalam perpajakan akan dibahas tentang hukum-hukum dan perhitungan-perhitungan dalam usaha menetapkan besarnya pajak tersebut. Dan materi yang ketujuh yaitu etika profesi akuntan. Akuntan adalah seseorang yang memiliki peran dalam memantau dan mencatat alur kas keuangan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Segala transaksi dan alur keuangan wajib diverifikasi validitasnya demi keuangan perusahaan yang sehat sesuai dengan ketentuan. Pencatatan dan perhitungan data keuangan harus dilakukan secara cermat dan teliti untuk menghindari kesalahan yang berujung fatal. Nah, di sini terdapat 4 etika profesi akuntansi. Yang pertama yaitu integritas dan objektivitas, yang kedua kompetensi, yang ketiga kerahasiaan, dan yang keempat yaitu profesional. Yang pertama yaitu integritas. Prinsip integritas mewajibkan setiap akuntansi profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Integritas juga berarti berterus terang dan selalu mengatakan yang sebenarnya. Sementara objektivitas yaitu mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias ataupun benturan kepentingan dan pengaruh yang tidak sepantasnya dari pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnisnya. Dan yang kedua yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip ini mewajibkan setiap akuntan profesional untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya, terutama pada tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten dan bertindak cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Yang ketiga yaitu kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap akuntan profesional untuk tidak melakukan hal seperti membocorkan rahasia dan penyalahgunaan informasi. Akuntan profesional harus menjaga kerahasiaan informasi termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama pada rekan bisnis atau anggota keluarga terdekat.
yang keempat yaitu perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional ini mewajibkan setiap akuntan profesional untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap perilaku akuntan profesional atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan dan profesi. Baiklah, itulah ketujuh sub-KD materi akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.